Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, baik kubunya Ridwan Kamil maupun Rano Karno atau Pramonung Rano Karno, masing-masing bersikukuh tentang hasil quick count-nya yang paling benar. Kubunya Pramono Anung mengatakan perolehan suaranya adalah melebihi dari 50% plus 1 suara. Kendati lebihnya hanya sekitar 3.000-an suara kurang sedikit. Yang oleh karenanya kubunya Pramono Anung ini optimis Pilkada DKI hanya 1 putaran. Sementara itu di sisi lain kubunya Ridwan Kamil juga optimis bahwa Pilkada DKI akan berlangsung 2 putaran. Karena menurut hitung cepat dari versi mereka, perolehan suara yang didapat oleh kubunya Pramono dan Rano Karno ini tidak mencapai 50% plus 1 suara. Masing-masing punya dalil. Dan terkait hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah mengambil sikap membuat pengumuman resmi bahwa perhitungan manual real count yang berangkat dari TPS-TPS yang diunggah dalam bentuk form C itu sudah selesai, final fix 100%. Dan siapakah yang dinyatakan benar oleh KPU? KPU meminta kepada kedua belah pihak untuk menunggu pengumuman resmi dari KPU. Jadi intinya belum boleh masing-masing pihak mengklaim hitungannya yang paling benar. Bahwa hasil rekap C1 sudah selesai. Yes, sudah diunggah 100% di websitenya KPU. Yes, benar. Tetapi bahwa salah hitung di antara kedua belah pihak, salah rekap itu sangat mungkin terjadi. Apalagi jika dilakukan dengan tergesa-gesa. Makanya untuk mengantisipasi hal tersebut, sebagai solusinya KPU tetap akan melakukan rekap ulang, hitung ulang yang diselenggarakan segera mulai berjenjang dari tingkat PPS, kecamatan, KPU, kabupaten sampai pusat. Nah, kita akan menunggu itu tentu saja. Dan berikut ini akan saya sampaikan statement resmi dari KPU ya terkait dengan hal tersebut. Hasil lengkap quick count Pilkada Jakarta, Jateng. Iklannya ganggu banget lu, Jan. Banting enggak. Engko di situ turung maca rung Lampung ana iklan. Hasil lengkap quick count Pilkada Jakarta, Jateng, Jatim dan Banten. Oke ya. KPU DKI, dokumen C hasil Pilgub Jakarta terunggah 100% ke Sirekap. Kamis 28 November pukul 20:15. CNN Indonesia, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menyatakan dokumen C hasil penghitungan suara Pilgub Jakarta pada Pilkada Serentak 2024 telah terunggah 100% ke aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Anggota KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah mengatakan, masyarakat bisa melihat secara langsung dokumen C hasil itu di website resmi KPU. Alhamdulillah seluruh TPS DKI Jakarta sudah selesai mengunggah foto C hasil ke Sirekap 100%, sehingga tentu saja Sirekap yang sudah masyarakat bisa mengakses secara langsung. Publik bisa mengakses secara langsung, kata Fahmi di kantor KPU Jakarta di Kamis malam. Ia menjelaskan dengan adanya dokumen itu, maka kerja-kerja KPU bisa diawasi langsung oleh masyarakat. Oleh sebab itu, sambungnya potensi terjadinya kecurangan rekapitulasi dari TPS hingga tingkat provinsi juga bisa diminimalisasi.
Tidak ada yang namanya kecurangan maupun manipulasi pada proses rekapitulasi suara. Untuk itu mari kita kawal bersama, kita jaga bersama, ujar Fahmi. Rekapitulasi manual berjenjang. Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan pihaknya melakukan rekapitulasi manual berjenjang mulai hari ini. Ia menjelaskan rekapitulasi manual berjenjang adalah dasar bagi KPU untuk menetapkan hasil penghitungan suara. Ya. Terdapat 3 pasang bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan berkontestasi pada Pilgub. Oh, udah kok akan gimana sih? Tulisnya ngawur, copy paste gitu. Oke ya, itu intinya sudah kena tadi apa yang disampaikan oleh KPU DKI Jakarta. Ya sekali lagi perbedaan hasil rekap secara quick count itu ya, masing-masing kan quick count semua, baik kubunya Pramono Anung maupun kubunya Ridwan Kamil yang diumumkan ke publik, walaupun itu real count, tapi real count yang dilakukan secara cepat, makanya disebut quick count. Quick count yang berdasarkan real count. Nah, siapa yang boleh jadi ketika melakukan rekap yang dilakukan oleh timnya masing-masing karena tergesa-gesa ada kesalahan hitung, kesalahan rekap, itu sangat mungkin, manusiawi sekali ya untuk merekap jumlah formulir C itu sebanyak itu, sangat mungkin terjadi kekeliruan. Nah, makanya solusi yang paling pas adalah menunggu rekap manual berjenjang yang dilakukan oleh KPU. Kan rekap manual itu juga disaksikan oleh banyak pihak ya. Bagaimana kita tahu kan, yang menghitung bukan hanya KPU tapi diawasi oleh berbagai pihak, oleh Bawaslu, oleh aparat TNI Polri, oleh saksi-saksi, oleh partai-partai, banyak pihak. Jadi kemungkinan salahnya sangat kecil sekali, karena ketika ada yang salah pasti langsung bisa diinterupsi, bisa dibenarkan dengan dalil-dalil yang ada. Nah, kecuali kalau yang mereka banyak satu pihak ya, yang sekarang ini real count, quick count yang sekarang ini diumumkan kan direkap oleh satu pihak. Jadi besar ada potensi kemungkinan rekapnya salah, sangat ada. Nah, yang kedua potensi salah rekap di formulir C1 ya ada manusiawi, tapi kecil sekali. Kecil kemungkinannya karena sebelum ditandatangani itu formulir C1 kan juga sudah direkap ulang, disaksikan oleh berbagai pihak ya, ada Bawaslu, ada saksi partai, saksi-saksi ikut menghitung. Sehingga kemungkinan salahnya juga kecil sekali. Kemungkinan salahnya kecil sekali. Tetapi bahwa yang mungkin terjadi adalah salah atau salah baca huruf. Mungkin di formulir C1 tertulis angka 121. Nah, saking bagusnya KPPS-nya nulisnya mungkin dikira 131 gitu. Dibaca oleh masing-masing saksi partai, bisa jadi begitu. Yang merekap quick count itu loh. Itu sangat mungkin. Ya, saya sendiri menyaksikan beberapa lembar TPS itu ya yang ada di form yang diunggah oleh situs KPU itu, tulisannya tuh ada yang kayak cacing, ada yang aduh berat. Ya, walaupun tentu saja untuk antisipasi itu di sebelahnya ada kolom itu kan, kolom angka-angka ya. Nah, itu manusiawi sekali. Kesalahan di situ sangat juga ada. Makanya nanti solusi terakhir adalah rekap manual yang dilakukan oleh KPU, disaksikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam pemilu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.